Tolong ditambahkan baik tim penyidik maupun kasih khusus ya untuk menangani ini. Bahwa Pak terkait pasar cepu ya, tanggal 23 hari Jumat yang lalu sebenarnya kita telah melayangkan kepada yang bersangkutan telah menetapkan tersangka. Tetapi saat ini kita belum melakukan pemeriksaan selaku tersangka karena sebagaimana pihak sebenarnya ya, pertama mungkin minggu depan kita agendakan untuk memeriksa keterangan tersangka itu, dan tersangka setidaknya diberi kesempatan untuk menyediakan penasihat hukum seperti itu. Nah, itu juga tidak menyalahi prosedur. Nah, kaitan kepada penetapan tersangka yang saya sampaikan 1 minggu yang lalu, itu ada khusus pasar cepu, ada tiga tersangka. Mohon maaf ya, teman-teman pers jangan mengejar-ngejar karena ini bagian dari prosedur hukum. Saya tidak mungkin akan menjelaskan nama terang dan sebagainya, tapi inisial saja. Ya. Pertama adalah calon tersangka yang ditetapkan inisial adalah S, yang kedua W, yang kedua FS. Jadi ada 3 calon tersangka di pasal ini. Nanti secara teknis bisa teman-teman menyampaikan sesuatu kepada tim penyidik maupun kasih khusus ini. Jadi lebih sapal, pura-pura dalam perahu cok aja dan kurang asam tenan. Oke wes, S kepala dinas, W Kapit Tata, MS mantan kepala PDT 2 wilayah 2. Sudah kan lu sapal kabeh asam tenan sampean. Pada hari Jumat tanggal 23 dan tanggal 22 kronologisnya Pak Kajari sudah meng-ACC untuk penetapan tersangka dan penandatangan tersangka pada tanggal 20 Jumat 23 Juli 2021. Saya sebutkan penetapan tersangka atas nama S berdasarkan surat perintah Pak Kajari Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 596 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021 untuk tersangka S. Untuk penetapan tersangka W berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 594 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021 untuk penetapan tersangka atas nama MS nomor berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 592 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021. Itu penetapan yang sudah ditandatangan, dan hari itu juga hari Jumat itu kami serahkan ke yang bersangkutan, langsung diserahkan semuanya, dan hari Senin diantar SPDP SPDP ya ke yang bersangkutan semua. Jadi insya Allah semua prosedur tentang penanganan perkara insya Allah sudah Al-Fakir serahkan ke yang bersangkutan, karena ini tentang masalah keadilan. Jadi formil harus dikedepankan juga. Yang sekarang kami sedang lakukan adalah persiapan, kami koordinasi persiapan pemanggilan tersangka minggu depan dengan memberikan catatan untuk menyiapkan pengacara masing-masing. Dan kami tim dibantu oleh staf kami khusus bertiga, Mas Eko, Mas Awang, Mbak Dini sedang memilah-milah pemberkasan sehingga secepatnya setelah pemeriksaan tersangka
kita langsung di berkas dan tahap selanjutnya bisa kita lakukan, dan nanti kita bisa konfirmasi ke panjenengan semua. Sedang pasal yang disangkakan ini mesti ditanyakan ya. Nah, pasal yang disangkakan biar nanti tidak banyak pertanyaan. Pasal untuk pertama sesuai dengan penyelidikan, kita itu penyelidikan awal tentang penyelidikan, pasal yang diterapkan satu pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ketiga, pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Itu pasal yang disangkakan. Nanti kalau sudah masuk ke P16 ke tahap 1 bisa ada perubahan segala macam, itu teknis dari pemeriksaan berkas perkara. Pungutan liar ini Cepu ini makan cukup waktu lama. Kalau saya ingat bulan Maret 2020 menjelang pandemi sampai sekarang. Satu sisi ada kendala non teknis yaitu adanya wabah pandemi sehingga kita mengalami beberapa kendala. Yang kedua, rekan-rekan bahwa pengungkapan kasus pungutan liar ini cukup hati-hati karena pertama-tama kita harus menggali fakta-fakta tentang hal itu, perlahan-lahan sampai ada, artinya fakta-fakta itu kita kaitkan dengan pasal yang kita sangkakan, terpenuhi ya, tidak, termasuk mungkin sebelum penetapan ini belum, ketika mau menjelang bulan puasa baru kita mengetahui aliran dana. Ya, dengan adanya aliran dana itu tersebut kami penyidik semakin yakin bahwa perkara ini cukup alat bukti untuk digerakkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka segala yang diatur dalam 185. Nah, pertanyaan tadi teman Mas siapa tadi Mas Mahfud, peran masing-masing itu seperti apa? Saya hanya menggarisbawahi secara umum saja bahwa awal mula terjadinya pungutan liar yang ada di Cepu itu mungkin teman-teman juga mengikuti bahwa berdasarkan rapat di sana, artinya rapat oleh kepala KPS tadi, kepala pasar, Habib, dan berjalan kepala dinas itu secara hierarki untuk diadakan rapat di sana. Dan rapat di sana itu secara intinya saya adalah penentuan harga atas perintah tentunya yang paling atas tadi, artinya penentuan harga dikumpulkan untuk tahun 2000 ini gabungan revitalisasi pasal 2018 dan 2019 digabungkan, akhirnya punya titik bahwa sebenarnya para pedagang itu keberatan dan itu tidak ada aturannya, tapi perintah dari atasan sampai kabin sampai itu menetapkan harganya. Jadi panjenengan bisa menyimpulkan sendiri tadi. Ya, setelah uang tersebut terkumpul dan bahwa bendahara ternyata maaf ya mengalir, kita amati ketika itu adalah bersifat resmi tentunya harus masuk kas negara. Artinya perkembangan penyidikan ternyata bendahara tidak membawa uang tersebut dan tidak mengalir, dan ini nanti menjadi ranah saya untuk memperdalam mana larinya uang tersebut. Jadi secara umum seperti itu Mas, dari masing-masing tersangka kali ini secara hierarki memang sepakat untuk
memberikan kompensasi harga para pedagang tersebut melalui yang dikoordinir melalui Kepala Pasar. Ini atas perintah seperti ini. Kira-kira paham ya?